Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang terhormat materi kita pada pagi hari ini, Dr. Badrul Munir, spesialis, dan Ketua IKD Kabupaten Madiun, serta para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kita haturkan intinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehat dan juga kesempatan yang luar biasa. Pada kali ini kita dihimpun dalam sebuah majelis kebaikan, majelis ilmu yang tentunya sudah kita nanti-nantikan. Kedua kalinya salam dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan dan menegakkan dinullah di muka bumi ini. Para jamaah sekalian yang berbahagia, beberapa rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini adalah momentum di bulan Ramadan ini. IKD bekerjasama dengan lembaga ambil zakat DSP Kabupaten Madiun mengadakan kajian online selama Ramadan penuh, dan untuk ini Suaranya nggak dengar. ya. Cek, sudah terdengar para jamaah? Sampun. Halo? Sudah. Halo, sampun. Ya, ini teknisnya. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Kita langsung saja untuk mengawali pada acara pada pagi hari ini. Kita buka dengan melafazkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Fadin. Kepada yang bertugas, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Fadil yang alhamdulillah kita sudah diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang membaca berikut yang mendengarkannya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, nanti pada saat kita mendengarkan kajian, mohon untuk dikondisikan ya, untuk Zoom-nya di mute supaya nanti pembicara kita bisa menyampaikan dengan lebih jelas begitu. Kemudian insya Allah yang akan ingin bertanya bisa ditulis di chat atau nanti ketika sesi diskusi bisa kemudian langsung ditanyakan kepada pembicara kita. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah kajian inti pada spesial Ramadan 1442 Hijriah yang pada kesempatan kali ini akan langsung diisi oleh Dr. Badrul Munir, SPSK. Kemudian sekaligus barangkali membedah buku yang sudah beliau tulis tentang menguak kebenaran Islam. Tema pada pagi hari ini langsung kita sapa ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Dr. Badrul Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oke. Alhamdulillah saya seperti
hadir di kampus saya dulu ya, di alma mater di Malang gitu. Alhamdulillah, Ustadz, ini bukunya sudah cetak berapa banyak nih, Ustadz? Ya, kita sudah cetak 3 kali insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Oke, langsung saja Ustadz, kita tunggu ini materi dari Ustadz tentang menguak kebenaran Islam terkait dengan puasa dan otak manusia. Kepada disilahkan, maka Ustadz waktu sebelumnya dengan langsung. Oke, terima kasih Ustadz Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala syahrul Ramadan, syahrul ibadah, syahrul sa'adah wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sampai saat ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah masih memberikan kita sehat. Dan alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang insya Allah pada hari ini hari ke-6. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini dari IKD Medion lewat Dr. Andi. Kemarin diminta tolong Dr. Andi. Oh iya, saya minta minggu pertama karena biasanya pada minggu berikutnya banyak kegiatan sehingga saya minta minggu pertama dulu. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang berbahagia, tema pada pagi hari ini adalah puasa dan kesehatan otak manusia. Ini memang saya ambil dari tulisan buku saya yang sudah cetak insya Allah tiga cetakan. Jadi saya berusaha untuk menulis apa sih manfaat puasa bagi kesehatan, khususnya di otak manusia. Nah, pada pagi hari ini akan kita bahas sedikit dari buku yang pernah saya tulis. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di paparan nanti ada bahasa-bahasa kedokteran, tetapi nanti saya berusaha untuk membahasakan dalam bahasa umum sehingga bisa dimengerti oleh para hadirin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari judulnya adalah otak dan puasa, maka saya sedikit bicara tentang otak manusia. Jadi otak manusia itu Allah menciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, termasuk otak manusia. Jadi otak manusia itu adalah fungsinya sangat luar biasa. Di beberapa gambar yang saya paparkan seperti ini, jadi kita hampir semua gerakan manusia, hampir semua aktivitas manusia dan kehidupan manusia itu dikontrol oleh otak manusia. Dan kemudian otak itu ada beberapa tempat, misalnya kalau kita berbicara, seperti saya berbicara pada saat ini, maka otak bagian depan ini yang bekerja. Kalau saya berpikir mengerjakan ujian atau mengerjakan sesuatu, maka otak yang berpikir adalah sedikit di atas di ubun-ubun. Kalau saya menggerakkan tangan, bersepeda, bergerak, maka otak yang bekerja adalah di bagian atas, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalnya saya melihat, maka otak sebelah belakang, atau disebut dengan lobus ya. Lobus itu bagian, occipitalis berarti bagian belakang. Makan, bau, semuanya ada tempat-tempat. Tersendiri itu otak. Dan kemudian dia fungsinya untuk motorik, untuk sensorik ya, kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar itu karena otak kita bekerja. Dan fungsi luhur, jadi ini yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena dengan otak kita bisa berpikir, kita bisa berbicara, menganalisis, berkomunikasi dan seterusnya. Ini yang kemudian Allah menciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik ciptaan. Dan salah satu yang membuktikan adalah kita punya fungsi luhur sehingga kita bisa lebih baik atau lebih mulia daripada makhluk hidup yang lainnya. Di otak juga ada pusat pembentukan ilmu, pengetahuan, seni, sehingga kita menjadi makhluk yang hebat. Dan di otak juga pusat organ penting, jadi misalnya jantung, paru, ginjal, itu semuanya kerjanya dikontrol oleh otak. Termasuk sistem imun, jadi sistem imun juga dikontrol oleh otak. Jadi dari inilah kalau kemudian ada masalah di otak, maka akan muncul gejala-gejala. Misalnya ada penyakit stroke, maka yang terkena kalau di lobus di tempat bergerak, maka pasien-pasien stroke itu dia mengalami lumpuh separuh badan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Allah menciptakan otak itu dengan sangat-sangat luar biasa. Nah, di buku itu juga kita membahas tentang sehat. Apa sih sehat itu? Kalau kita menurut WHO tahun 1985, lama sekali. Jadi sehat itu adalah kesempurnaan fisik,
manusia, baik fisik, mental, sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit. Itu definisi sehat. Dan sehat ini kalau otak sangat mempengaruhi kesehatan. Alhamdulillah puasa itu mempengaruhi sehat, termasuk kesehatan di otak manusia. Baik kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi banyak sekali buku-buku atau jurnal yang membahas tentang puasa ke tubuh manusia, membuat sehat tubuh manusia. Tetapi pada kali ini saya fokus pada kesehatan otak manusia. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, jadi penyakit otak itu kalau kita bagi menjadi beberapa macam. Kalau fisiknya, misalnya ada penyakit stroke, atau penyakit infeksi otak, atau epilepsi, atau pikun, atau Parkinson. Mungkin sebagian dari para hadirin juga pernah mendengar apa itu penyakit stroke, infeksi, dan seterusnya. Nah, penyakit otak yang berhubungan dengan mental, itu biasanya cemas, depresi, fobi, kemudian depresi, takut yang berlebihan, dan seterusnya. Itu adalah penyakit mental. Yang sosial, misalnya adalah introvert, antisosial, korupsi. Nah, semua itu juga pengaruh kerja otak. Dan ternyata alhamdulillah puasa yang kita lakukan adalah bisa mengontrol kesehatan otak fisik, mental maupun sosial. Jadi puasa memberi dampak positif. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Permisi. Halo, tes sudah jelas, Ustaz? Lumayan. Oh, mohon maaf, sinyalnya agak turun. Sudah jelas, Ustaz? Sudah jelas, Ustaz? Sampun. Oke. Jadi sehat mental, fisik, dan sosial. Kalau di kita manusia adalah sehat fisik, mental, dan sosial. Ada fisik berarti penyakit-penyakit ini, dan alhamdulillah puasa memberi dampak positif ke otak. Akan kita bahas satu persatu. Bagaimana dampak puasa ke kesehatan fisik manusia? Pertama, ini adalah gambaran 10 penyebab kematian tertinggi di dunia tahun 2015. Dan ternyata yang paling banyak itu adalah penyakit jantung iskemik dan penyakit stroke. Ini sama dengan penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2014, sama. Malah kalau yang di Indonesia yang paling banyak adalah stroke. Yang paling banyak adalah Nah, apa itu stroke? Jadi stroke itu adalah suatu serangan di mana ada suatu penurunan fungsi otak secara mendadak sehingga menyebabkan orang itu lumpuh, nggak bisa bicara, dan seterusnya. Stroke itu dibagi menjadi dua penyebabnya, yaitu halo, apakah suara bisa didengar? Kedengaran. Terima kasih. Jadi puasa ternyata bisa mencegah stroke ya. Jadi penyebab stroke itu ada dua, yang tidak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan misalnya usia, jenis kelamin, kulit hitam, dan keturunan. Jadi orang tua itu pasti lebih banyak kena stroke daripada orang dewasa. Kenapa? Karena memang usia mempengaruhi ke penyebab stroke yang tidak bisa kita kendalikan. Jenis kelamin laki-laki lebih sering daripada perempuan, kulit hitam lebih sering daripada kulit putih, dan seterusnya. Tetapi ada stroke atau penyebab stroke yang bisa kita kendalikan, yaitu tekanan darah, kencing manis, merokok, kolesterol, kegemukan, dan kurang olahraga. Dan ternyata puasa bisa mengendalikan di sini. Puasa bisa mengendalikan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke. Bagaimana cara puasa mencegah stroke? Pertama, puasa menyebabkan optimasi insulin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita itu ada hormon namanya insulin. Fungsinya adalah untuk mengatur gula darah. Ternyata puasa selama 30 hari di bulan Ramadan itu bisa mengoptimasi insulin. Jadi kerja insulin semakin bagus sehingga menyebabkan gula darah stabil, dan itu mencegah terjadinya suatu stroke. Yang kedua, puasa bisa menurunkan kolesterol jahat, ya. Kemudian puasa bisa meningkatkan kolesterol baik. Jadi kalau kita ngecek kolesterol, itu kita harus tahu yang dicek itu kolesterol apa, kolesterol jahat atau kolesterol baik. Kalau kolesterol
jahat itu namanya kolesterol LDL. Kalau yang baik namanya HDL. Nah, yang baik harus tinggi, yang jahat harus turun. Ternyata puasa di beberapa penelitian bisa menurunkan kolesterol jahat dan menaikkan kolesterol baik. Berikutnya adalah puasa bisa menurunkan tekanan darah. Jadi tekanan darah bisa turun berdasarkan beberapa penelitian. Berikutnya adalah puasa bisa menurunkan kegemukan. Nah, faktor-faktor ini ternyata bisa mencegah stroke. Jadi kalau mencegah stroke, kita harus mengoptimalisasi insulin, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kegemukan. Terutama kegemukan di lingkar perut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ukur perut kita masing-masing, normalnya pada laki-laki harus di bawah 91 cm, sedangkan pada perempuan kurang dari 81 cm. Dan ternyata puasa bisa menurunkan lingkar perut setelah diteliti di beberapa negara. Yang kedua, puasa juga bisa memperbaiki penyakit pikun. Jadi pikun atau demensia itu adalah suatu penyakit di mana fungsi otak sudah mulai menurun yang ditandai dengan orang itu sering lupa. Jadi dia lupa menaruh barang, lupa hari, lupa mengingat anaknya, dan seterusnya. Biasanya dikenai atau mengenai orang-orang di atas usia 70 tahun. Tetapi ada juga demensia atau pikun yang disebabkan oleh penyakit. Misalnya orang karena kencing manis atau orang karena stroke, maka dia bisa menjadi pikun. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mark Matterson tahun 2010 itu ternyata menemukan bahwa penduduk yang makan dengan kalori tinggi itu angka kejadian pikunnya lebih tinggi daripada penduduk yang makan dengan kalori yang rendah. Nah, dari sini kemudian dia meneliti bahwasanya orang yang puasa atau restriksi kalori itu akan menyebabkan stimulus neurogenesis. Neurogenesis adalah suatu proses pembentukan sel neuron untuk memperbaiki sel-sel neuron atau sel-sel otak yang telah mati atau yang telah tua. Yang kedua, dia memperbaiki stimulus sinaptogenesis. Sinaptogenesis adalah pembentukan sel antar neuron atau antar sel otak. Jadi ternyata puasa itu meningkatkan stimulus pembentukan sel otak baru dan stimulus pembentukan hubungan antar sel otak. Dan kemudian di penelitian ini dia menganjurkan untuk mengkonsumsi kalori selama 600 kalori per hari selama 2 hari dalam 1 minggu dengan metode 5:2. Artinya puasa 2 hari dalam seminggu atau 1 pekan. Dan kalau kita aplikasikan dalam agama kita, anjuran puasa Senin dan Kamis itu sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan oleh Mark Matterson tahun 2010 ini yang berusaha, yang ternyata terbukti untuk mencegah terjadinya penyakit pikun. Berikutnya adalah kita juga sekarang masuk ke penyakit namanya COVID ya. Jadi COVID ternyata puasa ini baik untuk sistem imun. Ini ada suatu jurnal yang saya ambil tahun 2020, masih baru ya, dengan judul Intermittent Fasting from Dawn and Sunset for 30 Consecutive Day. Di jurnal ini disebutkan ternyata puasa yang dilakukan selama 30 hari di bulan Ramadan itu memperbaiki proteomik. Proteomik itu adalah suatu zat pembentuk protein. Dan salah satu fungsi dari puasa adalah dia memperbaiki protein untuk sistem imun. Jadi puasa Ramadan membentuk protein dasar yang membentuk protein sel imun untuk melawan semua penyakit infeksi, termasuk penyakit COVID-19. Insya Allah kalau orang yang berpuasa maka sistem imunnya jauh lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa berdasarkan jurnal yang dipublish di Journal of Proteomics tahun 2020. Itu adalah puasa yang berdampak pada fisik. Bagaimana dengan puasa yang berdampak pada mental, khususnya pada otak manusia? Bapak Ibu sekalian, di Journal of Health Psychology tahun 2016, dia berusaha meneliti hubungan antara orang stres dan depresi. Ya. Jadi orang stres dan depresi, sampelnya 148 dewasa, kemudian dikasih kuesioner untuk melihat parameter stres dan depresi. Apa beda stres dan depresi? Kalau stres itu orangnya putus asa, dia tidak bisa berpikir, tapi tidak sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan. Sedangkan kalau depresi itu adalah dia stres, kemudian dia bisa melakukan tindakan yang berbahaya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ya. Hasil dari penelitian ini adalah ternyata orang yang pendendam, yang tidak mau memaafkan, itu kesehatan mental dan fisiknya buruk. Kemudian orang yang memaafkan, baik pada diri sendiri atau orang lain, ternyata mempunyai kepribadian yang menarik, kuat dari stres dan sehat mentalnya. Sedangkan orang yang pemaaf mungkin memiliki keterampilan mengelola dan mengatasi stres. Ini tahun 2016 ya, jurnal tahun 2016.
Jadi di dalam otak manusia, orang yang puasa dan memaafkan itu di dalam di dalam otaknya itu ada namanya nukleus akumben. Nukleus akumben dan hipotalamus ya. Ini istilah-istilah kedokteran ya. Di sini dia mengeluarkan beberapa zat kimia otak. Ada dopamin, ada serotonin dan seterusnya. Ternyata orang yang pemaaf dan puasa itu dia mengeluarkan dopamin sehingga moodnya baik. Orangnya sume, gampang tersenyum sehingga dia berefek dengan positif. Di Justiana juga dia melakukan serotonin. Nah, serotonin ini adalah mengurangi stres. Artinya kalau orang stresnya tinggi, maka stresnya juga tinggi. Jadi kepada orang puasa ternyata kadar serotoninnya menurun sehingga serotonin ini berhubungan dengan kognisi atau kecerdasan. Orang yang gampang stres biasanya kecerdasannya turun. Orang yang mudah mengelola stres maka kecerdasannya akan membaik. Dia juga mengeluarkan ensefalin. Ensefalin adalah hormon kebahagiaan. Jadi pikirannya optimis dan produktif. Dia juga mengeluarkan endorfin, lebih tenang, akan harapan hidupnya lebih baik. Di hipotalamus, dia bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan sistem imun yang baik. Jadi pada orang-orang yang pemaaf dan yang tidak pemaaf itu sangat beda sekali. Pada yang pemaaf, maka hormon-hormon yang dikeluarkan itu sangat baik sekali. Sedangkan yang pemaaf itu hormon-hormon yang dikeluarkan berkebalikan dengan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mudah memaafkan. Hadis Nabi dalam bulan puasa ini ya, jika salah seorang di antara kalian melakukan ibadah puasa, maka janganlah mengucapkan perkataan kotor dan jangan berteriak-teriak, dan jika ia dicaci oleh orang atau hendak diajak berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan aku sedang berpuasa. Mengatakan ini soimun, saya sedang berpuasa. Dari hadis ini ternyata kalau kita hubungkan dengan kerja otak, orang yang gampang memaafkan, orang yang sabar, ternyata dia mempunyai kesehatan mental yang lebih kuat karena diproduksinya suatu hormon kimia otak dengan nama-nama dopamin, serotonin, dan seterusnya. Nah, di dalam puasa kita juga sering dianjurkan untuk sering-sering membaca Al-Qur'an. Di penelitian yang dipublikasikan oleh Muhammad Salim di University of Boston, dia mengukur orang yang membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an tapi bahasa Arab. Kemudian diukur parameter ketenangannya. Parameter ketenangan itu antara lain diukur tekanan darah. Orang yang tenang biasanya tekanan darahnya turun, nadinya turun, nafasnya teratur, hormon kortisolnya rendah, dan serotoninnya juga rendah. Itu adalah orang yang tenang. Kemudian pada kelompok itu didengarkan satu bahasa Arab, yang satu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian diukur ternyata orang yang didengarkan bahasa Arab, mungkin syair-syair bahasa Arab, itu ketenangannya cuma 35%. Sedangkan orang yang didengarkan Al-Quran itu ketenangannya 65%. Dari sini kemudian diambil suatu kesimpulan, ternyata orang yang mendengarkan atau membaca Al-Quran itu bisa menyebabkan ketenangan lebih daripada yang tidak mendengarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai itu dan sebagai pembeda. Di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Selain pahalanya berlipat, juga ternyata kalau kita analisis dari ilmu saraf atau ilmu otak, ternyata bisa menyebabkan ketenangan dengan beberapa parameter yang dipublikasikan oleh Muhammad Salim di University of Boston. Sekarang saya akan berbicara tentang puasa dan kesehatan sosial. Bapak Ibu sekalian, salah satu ibadah selama bulan Ramadan adalah kita selalu disarankan untuk bersedekah atau infak, sodako, dan alhamdulillah pada pengajian kali ini adalah kerjasama antara IKADI dengan lembaga amil zakat ya. Ternyata ini suatu penelitian yang cukup menarik kalau kita amati bagaimana hubungan antara amal soleh dengan kesehatan otak. Jadi pada tahun 1950, peneliti namanya James All dan Peter Milner itu menemukan di otak itu namanya pusat bahagia. Mereka menyebut dengan nukleus accumbens. Ini ya, nukleus accumbens di garis ini. Nah, penelitian meneliti bagaimana dampak orang kesehatan, bagaimana dampak sedekah terhadap kesehatan. Berbagi atau dalam bahasa
bahasa baratnya itu filantropi ya. Filantropi terhadap kesehatan otak. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok untuk dirinya sendiri, kemudian satu kelompok untuk uang untuk diberikan bersama. Jadi penelitian ini pada anak sekolah, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, dua-duanya dikasih uang yang sangat cukup banyak. Ya. Kemudian yang satu, uang itu bisa dibelanjakan untuk keperluan diri sendiri. Yang kelompok yang kedua, uang itu dibelanjakan untuk membantu sesama atau filantropi. Dalam bahasa kita bersedekah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat namanya MRI fungsional yang melihat nukleus akkumbens atau pusat bahagia. Jadi MRI, alat semacam rongsen yang sangat canggih itu, dia meneropong atau memfoto nukleus akkumbens. Difoto 2 kali sebelum dia sedekah dan sesudah sedekah, karena sama-sama diberi uang. Kemudian hasilnya adalah kelompok 1, aktivitas otak di bahagia, itu cuma 1 kali. Sedangkan kelompok 2 aktivitas otaknya 2 kali. Artinya orang yang bersedekah itu ada kebahagiaan 2 kali. Pada penelitian ini kebahagiaan pada saat dia menerima uang dan kebahagiaan pada saat dia membelanjakan uang untuk bersedekah. Sedangkan kelompok yang satu cukup cuma 1 kali aja pada saat menerima uang. Waktu dia membelanjakan untuk kepentingan dirinya ternyata tidak ada muncul sinyal bahagia di nukleus akkumbens. Dan kemudian penelitian ini dipublish oleh beberapa jurnal, kemudian menjadi gaya hidup filantropi. Filantropi adalah gaya hidup di mana untuk bahagia maka kita harus membahagiakan orang lain. Dan ternyata di dalam hadis, barang siapa yang memberi makan puasa, maka baginya bahaya layaknya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang tengah berpuasa sedikit pun. Dan kemudian Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau kita evaluasi dari kerja otak, ternyata sedekah itu membahagiakan karena dia bisa mengaktifkan pusat bahagia namanya nukleus akkumbens. Selain membahagiakan, dia juga mengeluarkan hormon-hormon bahagia, dopamin, serotonin, dan ensefalin, sehingga dia akan menyebabkan aktivitas saraf yang optimal. Bapak Ibu sekalian, tekanan darah kita itu dikontrol oleh aktivitas saraf, namanya saraf otonom. Sehingga orang yang dopaminnya bagus, serotoninnya bagus, maka tekanan darahnya normal, sehingga dia tercegah dari penyakit yang namanya aterosklerosis. Gambar yang di pojok ini adalah aterosklerosis, di mana suatu pembuluh darah itu bisa tersumbat oleh beberapa penyakit, misalnya kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian depresi, dan seterusnya. Ternyata proses aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah ini bisa menurun pada orang-orang yang dopaminnya tinggi karena bersedekah. Jadi kalau kita hubungkan, ternyata sedekah itu selain juga menyehatkan, juga membahagiakan, juga menyehatkan, karena dengan bersedekah kemudian dia akan mengurangi terjadinya suatu proses aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah suatu proses penyumbatan pembuluh darah. Kalau dia penyumbatannya di jantung namanya sakit jantung koroner. Kalau dia penyumbatannya di otak namanya stroke. Kalau dia penyumbatannya di ginjal namanya sakit ginjal. Dan ternyata puasa kalau dibarengi dengan bersedekah, alhamdulillah ternyata bisa mengurangi proses aterosklerosis berdasarkan beberapa penelitian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat bertemu Jibril menemaninya setiap malam untuk menghafalkan Al-Quran, dan ketemu Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Dari membaca Al-Quran dan kemudian berdermawan atau bersedekah, itu adalah suatu amalan yang sangat-sangat baik untuk kesehatan otak kita, sangat-sangat baik untuk kesehatan badan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi puasa itu menyehatkan, ya. Kan otak adalah panglima tubuh, sehat itu adalah sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Dan ternyata puasa bisa mengurangi sakit jantung, mengurangi resiko stroke, mencegah suatu penyakit pikun, memperbaiki kencing manis, dan termasuk memperbaiki sistem tubuh kita untuk melawan COVID-19. Di bidang kesehatan mental, kalau kita puasa sesuai dengan anjuran Rasulullah, maka puasa kita akan menyehatkan mental kita karena kita akan menjadi seorang yang pemaaf, seorang yang jujur, seorang yang menjaga pandangan kita, hati kita menjadi hati yang terbuka, kemudian kita menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain.
Dan puasa juga menyehatkan sosial, karena kalau dengan sedekah, kita suka menolong, kita bisa bersimpati, yang semuanya itu bisa memberikan manfaat bagi kita, baik manfaat terhadap kesehatan maupun manfaat pada amalan kita sehari-hari. Nah, bagaimana puasa supaya sehat? Maka puasa tersebut harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Beberapa anjuran puasa, kalau kita mengikuti Rasulullah itu sangat-sangat baik untuk kesehatan. Baik kesehatan fisik, kesehatan mental, maupun kesehatan sosial. Yang pertama adalah mengakhiri sahur dan mengawali berbuka puasa. Ini sangat bagus karena puasa dengan macam seperti ini akan mengoptimalkan kadar glukosa darah sehingga tidak terlalu turun kalau terlalu lama. Yang kedua, kita berbuka dengan yang kurma, dengan yang manis-manis seperti kurma, maka puasa pada yang manis-manis itu sangat baik untuk mengganti kalori kita yang hilang selama 1 hari atau 14 jam. Karena kalau kurma itu mengandung glukosa, dan glukosa kurma ternyata glukosa yang sangat gampang di metabolisme, sehingga langsung menjadi tenaga. Ini berbeda kalau kita buka dengan hal yang misal langsung kita makan daging. Kalau daging untuk merubah menjadi sumber tenaga atau tenaga itu butuh waktu agak lama. Yang kedua adalah makanan yang baik dan yang halal. Kemudian cara makan sesuai dengan Rasulullah. Jadi pada saat berbuka puasa, pada saat begitu sudah mengalami kenyang, maka otomatis kita sebaiknya untuk mengurangi atau menstop dulu sementara makan kita. Biasanya kalau kita buka puasa itu balas dendam ya. Jadi kemudian karena lapar, kemudian makannya banyak sekali. Ternyata kalau makanan yang terlalu banyak tidak baik untuk tubuh kita karena akan menyebabkan lonjakan gula darah yang berlebihan, terutama bagi orang-orang yang mempunyai kencing manis. Kemudian selama bulan puasa, Rasulullah juga melanjutkan amalan soleh, dan ternyata amalan soleh itu sangat berdampak baik terhadap otak kita, termasuk amalan membaca Al-Quran, menenangkan, kemudian bersedekah, dan lain-lainnya. Pada saat berpuasa, kita selalu berpikir positif, berhusnudzon, kemudian kita berusaha untuk mengontrol nafsu kita dan mentarbiyah ruhiyah kita, sehingga tujuan puasa adalah untuk bertakwa. Jadi, supaya kita sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial, terutama kesehatan otak, maka puasalah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, walaupun puasa berdampak positif terhadap kesehatan, tetapi tujuan puasa adalah bertakwa. Tujuan puasa bukan kita supaya badan kita sehat, tetapi berpuasa. Tujuan puasa adalah bertakwa. Ini adalah gambaran bagaimana sistem otak yang kalau kita hubungkan antara kebiasaan bulan Ramadan membentuk takwa itu akan berdampak pada 11 bulan ke depan. Huruf A ini adalah sel otak. Antara sel otak yang berwarna merah sama berwarna hijau itu berhubungan, namanya sinap. Nah, kemudian satu sinap itu bisa berhubungan, satu sel otak itu banyak sinap. Semakin banyak sinapnya, maka semakin bagus. Nah, sinap yang terbentuk atau hubungan yang terbentuk ini sangat tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa, seperti gambar di samping ini ya, kalau kita terbiasa melatih kita untuk menembak di sini, awal-awalnya itu tidak fokus ya. Salah terus ya tembakan kita atau panah kita itu selalu tidak sampai di tengah-tengahnya. Tetapi setiap hari kalau kita latih tiap hari terus-menerus, maka kita akan semakin terampil sehingga relatif lebih baik ya hasil panahan kita atau hasil tembakan kita. Itu kenapa? Karena di korteks mengalami suatu proses yang disebut dengan sinaptogenesis. Artinya otak berusaha untuk melatih atau menguatkan diri supaya kita lebih terampil untuk menembak dan seterusnya. Dan ternyata di penelitian dikatakan dengan neurogenesis dan neuroplasticity bahwa otak kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Dan otak kita membentuk sinap itu dalam 24 sampai 48 jam. Kalau kita setiap hari selama bulan Ramadan kita membiasakan membaca Al-Quran, maka akan terbentuk sinap yang berwarna merah-merah adalah sinap Al-Quran. Sehingga kita akan terbiasa membaca Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa bersedekah, maka akan terbentuk sinap sedekah. Kalau kita terbiasa berbuat buruk, misalnya kita terbiasa marah, terbiasa untuk berbohong, maka sinap yang terbentuk ini juga sinap berbohong. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu akan membentuk sinap-sinap ini. Dan sinap-sinap inilah menentukan kualitas perilaku kita atau akhlak kita. Maka selama bulan Ramadan kita berusaha untuk membentuk sinap yang berbentuk dengan sinap yang soleh.
sinap yang soleh, semakin banyak sinapnya, maka sinap itu akan menjadi dasar perilaku kita di luar Ramadan. Artinya, sesungguhnya kalau kita analisis dalam ilmu neurologi atau ilmu saraf, ternyata amalan-amalan kita, baik amalannya bersifat ruhiyah, amalan yang tazkiyatun nafsi, atau amalan yang muamalah, dan seterusnya itu membentuk sel-sel otak atau hubungan sel otak yang bersifat mulia atau bersifat bagus. Sehingga seperti dengan keahlian kita menembak ini, maka setelah kita selesai bulan Ramadan, kita akan mempunyai otak yang fitrih atau otak yang mulia atau otak yang mirip seperti otaknya bayi yang baru lahir, karena semua otak itu sifatnya sifat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari paparan kali ini adalah puasa Ramadan baik untuk kesehatan otak dan kesehatan tubuh manusia. Dia sehat fisik karena puasa Ramadan mencegah pikun, mencegah stroke, jantung, kencing manis, dan kolesterol. Sehat mental karena puasa menyebabkan hati kita tenang, lebih bersyukur, lebih bertawakal, sehingga mencegah perasaan cemas dan depresi. Sehat sosial karena amalan puasa kita yang muamalah akan menyehatkan dan membahagiakan. Bahkan puasa kita berdampak positif bagi pertahanan sistem imun yang bisa kita gunakan untuk melawan COVID-19 selain usaha-usaha lain seperti protokol kesehatan, imunisasi, dan seterusnya. Dan puasalah sesuai dengan syariat Rasulullah supaya kita mendapatkan puasa yang sehat. Derajat puasa ada beberapa macam menurut Imam Ghazali, yaitu puasanya orang awam, puasanya orang khusus, dan puasanya orang khusus atau orang istimewa. Dan puasa tersebut bisa kita lakukan dengan tazkiyatun nafsi dan tarbiyah ruhiyah. Dan lanjutkanlah ibadah selama bulan Ramadan ini di luar Ramadan agar tujuan puasa tercapai. Tujuan puasa adalah meningkatkan ketakwaan dan bukan untuk mendapatkan kesehatan. Kalaulah kita dapat sehat dari ibadah puasa, itu adalah merupakan berkah atau bonus, tetapi bukan sebagai tujuan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Pak Dr. Badrul Munir, sangat-sangat lengkap dan luas sekali yang disampaikan oleh beliau tadi. Alhamdulillah ini sudah ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama di kolom chat ada pertanyaan, mengapa ya Ustaz selama ini di masyarakat yang lebih dikenal itu kalau kolesterol itu mesti negatif? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu pertanyaan yang pertama. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi memang kolesterol itu mesti berkonotasi negatif dok ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mesti kolesterol itu apa-apa dikit-dikit ada orang sakit linu-linu, pasti mereka mesti sakit kolesterol seperti itu ya. Dan memang kolesterol itu adalah lemak darah. Lemak darah itu dibagi menjadi 2, lemak darah yang jahat sama lemak darah yang baik. Lemak darah yang jahat itu dia menempel pada pembuluh darah sehingga akan menyebabkan aliran darahnya terganggu. Nah, kalau lemak darah yang baik namanya lemak darah HDL. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin cek kolesterol, jangan dicek totalnya saja. Biasanya mesti cek kolesterol total gitu ya. Tapi saya minta cek kolesterol yang jahat dan yang baik. Yang jahat itu namanya LDL, yang baik itu HDL. Jadi sebelum cek kolesterol sebaiknya puasa 8 jam ya. Puasa makan, boleh minum air putih kalau nggak puasa ya. Kalau pas di luar Ramadan, boleh minum air putih, tetapi 8 jam itu jangan makan yang manis-manis dan jangan makan apapun ya. Dan baru dicek. Nah, dicek di sana, Pak, saya minta cek LDL, kolesterol yang jahat LDL, kolesterol yang baik HDL. Nah, yang LDL itu yang jahat itu bisa menyebabkan sakit stroke, sakit jantung, sakit ginjal dan seterusnya. Sedangkan yang baik itu justru yang menahan atau mencegah penyakit-penyakit stroke, jantung dan seterusnya. Berapa angka normalnya? Kalau yang jahat itu harus di bawah 150, sedangkan yang baik itu harus di atas 50, Ustaz. Jadi begitu Ustaz. Jadi kolesterol tidak selalu negatif ya, masih ada sisi positifnya. Nah, bagaimana cara mengatur kolesterol? Bagaimana ya? Pertama adalah makanannya harus dikontrol, hindari makanan yang mengandung lemak-lemak, gaji-gaji dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak makanan serat. Itu ada di buah dan sayur ya, buah dan sayur. Makanya kalau di Al-Qur'an itu kalau kita
cerita tentang surga itu kan mesti buah-buahan ya, karena memang buah-buahan itu sangat menyehatkan untuk menurunkan kolesterol gitu ya. Jarang di Al-Quran menceritakan surga itu dengan daging-dagingan itu. Kalau saya lihat dari analisis kesehatan mungkin karena kalau yang berserat di buah dan sayur itu banyak baik untuk kesehatan ya, seperti itu ya. Dan selain itu olahraga juga cukup olahraga seminggu 2 kali, olahraganya kira-kira 30 menit dan harus berkeringat ya, jalan berkeringat seterusnya. Itu insya Allah bisa menurunkan kolesterol. Dan kalau kolesterol kita turun, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit stroke, jantung, dan penyakit yang berbahaya lainnya. Gitu, Ustaz. Oke. Ini ada yang nyambung lagi ya tentang kolesterol. Dokter, benarkah kolesterol hanya ada di makanan dari hewani? Gitu. Ini pertanyaan nyambung dari dengan yang lain. Monggo, Ustaz. Jadi kolesterol atau lemak itu sesungguhnya Ustaz, kita akan menjadi dua. Yang pertama yang eksogen dan endogen ya. Jadi eksogen itu kolesterol yang kita dapatkan dari makanan. Sedangkan endogen itu kolesterol yang didapatkan dari metabolisme tubuh kita sendiri. Jadi makanan yang banyak, kadang-kadang diprotes sama pasien, dok, saya itu juga sudah nggak makan ini, nggak makan itu, tapi kolesterol masih tinggi dong. Nah, itu karena memang di tubuh kita itu ada metabolisme lemak yang bisa menghasilkan kolesterol walaupun tidak ada masukan atau kolesterol dari luar atau eksogen. Memang seperti itu ya. Dan memang dari luar itu kita dapatkan dari makanan dari protein hewani. Kalau nabati itu ada kolesterol, tapi biasanya kolesterolnya yang HDL-nya lebih tinggi daripada LDL-nya. Jadi sebenarnya juga ada kolesterol, tapi kolesterol yang komposisi HDL-nya atau yang baiknya lebih baik daripada yang lebih buruk. Nah, metabolisme kolesterol atau metabolisme dalam tubuh itu kita nggak bisa mengontrol sama sekali. Makanya pada saat kita makan itu disyariatkan untuk berdoa, Allahumma barik lana, berikan keberkahan. Nah, keberkahan itu salah satunya adalah keberkahan supaya metabolisme lemak itu tidak menghasilkan kolesterol. Seperti itu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Semoga sudah terjawab Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan kedua dari jamaah kita. Mohon maaf, izin bertanya bagaimana hubungan antara otak dan puasa bagi kesehatan khususnya pada ibu hamil dan menyusui. Misalnya pada ibu hamil atau menyusui cenderung mudah terasa atau merasa lapar. Bagaimana mensiasatinya? Cukupkah hanya dengan berpikir positif akan kuat menjalani puasa selain asupan gizi yang cukup? Begitu, Ustaz. Monggo ditanggapi. Oke, terima kasih, Ustaz. Ini juga ada di salah satu bab di buku saya, puasa orang hamil dan menyusui. Di bab itu saya tulis, pertama, sebelum berpuasa, sebaiknya konsultasi dulu kepada dokter untuk bertanya bagaimana kondisi kehamilan dan pada saat menyusui. Di beberapa jurnal dikatakan pada saat menyusui, kalau bayi masih bulan-bulan awal, misalnya masih 6 bulan ke bawah atau 3 bulan ke bawah, dan kondisi ibunya yang tidak memungkinkan puasa, maka lebih bagus mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa dulu demi proses menyusui anaknya. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau ibunya kuat, menyusui pun tidak bermasalah. Tetapi itu sangat individual sehingga perlu konsultasi dulu kepada bidan atau kepada dokter yang terdekat untuk mengetahui apakah bisa puasa apa tidak. Tetapi di buku itu juga saya paparkan bahwasanya sesungguhnya kesehatan otak bagi ibu yang hamil itu luar biasa ya. Jadi pada saat ibu yang hamil itu disarankan untuk banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata ayat-ayat Al-Quran itu kalau didengarkan itu bisa mencetuskan hormon menenangkan. Hormon endogen, kemudian hormon serotoninnya turun, ensefalinya meningkat, beberapa hormon. Dan itu sangat baik untuk tumbuh kembang psikologis anak. Jadi sekarang itu akhirnya banyak orang yang kalau hamil itu didengarkan, sebenarnya yang paling bagus itu membaca sendiri Al-Quran, tapi kemudian didengarkan dengan headset itu ya, pakai Morotal gitu ya. Itu dibandingkan di penelitian di Malaysia kalau nggak salah, itu membandingkan mendengarkan janin dengan lagu-lagu Mozart ya, lagu klasik gitu ya. Karena ternyata lagu klasik itu kalau diteliti memang intonasinya atau intonasi itu beberapa oktav. Nah, perbedaan oktav yang naik turun itu ternyata bagus untuk tumbuh kembang otak. Jadi anaknya yang di dalam kandungan mendengarkan musik-musik klasik
Mossad dan seterusnya itu ternyata hasilnya bagus di beberapa penelitian di luar negeri. Tetapi penelitian menarik di Malaysia, saya baca satu jurnal itu dia mengatakan dibandingkan orang yang mendengarkan Mossad dengan orang yang mendengar merotil Al-Quran. Ternyata dari analisis buku penelitian itu dikatakan pada saat didengarkan Al-Quran itu bayi dalam kandungan itu cenderung lebih tenang, gerakannya nggak banyak gerakan pada saat didengarkan musik klasik, Mozart dan lain sebagainya. Dari situ kemudian saya mengambil kesimpulan, bolehlah kita mendengarkan musik Mozart untuk kecerdasan anak di dalam kandungan, tetapi bisa dikombinasi dengan mendengarkan murotal Al-Quran untuk kecerdasan itu. Jadi pertanyaan ini adalah bagaimana kalau merasa lapar dan sebagainya, insya Allah kalau dokter mengatakan Anda layak untuk berpuasa, maka kita harus berpuasa sesuai dengan ajaran Rasul, kemudian mengakhiri sahur, mengawali berbuka dan seterusnya, berpikir positif, kemudian yakin bahwasanya insya Allah akan kuat menjalankan ibadah puasa. Dan kemudian bagi ibu-ibu ya biasanya di buku saya tulis juga pada saat menyusui, pada saat malam itu menyusuinya lebih banyak daripada siang karena pada saat itu produksi susunya berkurang karena cairan kita agak berkurang. Jadi begitu selesai berbuka langsung menyusui anaknya. Kemudian pokoknya malam hari menyusuinya lebih intens daripada siang hari. Dan saya pikir insya Allah kuat, Ustaz. Barakallah, alhamdulillah. Semoga terjawab. Ini masih ada pertanyaan lagi, dokter. Bolehkah minum air perasan lemon atau jeruk nipis saat berbuka sebagai minuman pertama? Begitu pertanyaan, Ustaz. Monggo ditanggapi. Makasih Ustaz. Jadi kalau dari sisi kesehatan, berbuka puasa itu kita dianjurkan yang mengandung glukosa. Glukosa itu ada pada yang manis-manis. Kalau di Arab biasanya mereka pakai kurma gitu ya. Dan ternyata kurma itu glukosanya lebih mudah di metabolisme daripada glukosa buah-buah yang lainnya. Itu kenapa kurma itu dianjurkan. Tapi kalau memang nggak ada kurma, kita boleh menggantinya dengan yang manis-manis. Bagaimana dengan jeruk lemon ya. Jadi memang pada saat orang yang tidak punya penyakit lambung atau gaster atau penyakit MAH itu ya, mungkin tidak berbahaya ya kita makan manis dengan jeruk lemon. Tetapi kalau ada asam lambungnya, saya menyarankan jangan dulu ya, mungkin yang manis dulu, kemudian diisi dengan makanan yang lain, baru jeruk lemon supaya asam lambungnya tidak meningkat. Tetapi kalau yang dia kuat, tidak mempunyai asam lambung, saya kira tidak apa-apa. Tapi yang penting adalah ada glukosanya, ada gulanya. Kenapa? Karena dengan gula itu begitu kita makan, gula itu tidak sampai beberapa menit sudah langsung menjadi ATP. ATP itu sumber tenaga, jadi langsung badan kita kuat sekali. Itu kebenaran dari Al-Quran. Kenapa kok disuruh makan yang manis-manis itu? Karena memang kita butuh tenaga secepatnya karena sudah lemes selama 14 jam puasa. Jadi boleh, tapi ditambah dengan gula kalau dia nggak punya sakit lambung atau sakit MAH. Oke, terima kasih dokter. Kemudian ada lagi, masih ada satu ini. Dokter, apakah tetap harus berolahraga saat puasa Ramadan? Nah, ini pertanyaan berikutnya, monggo, dokter. Ya, Ustaz. Jadi olahraga itu sesuatu yang baik bagi tubuh kita. Kenapa? Karena dengan olahraga, pertama jantung kita akan berdetak lebih kencang dan lebih kuat, sehingga aliran darahnya ke seluruh tubuh menjadi lebih kuat. Yang kedua, dengan berolahraga akan mengurangi stres. Ternyata orang yang sering olahraga itu tingkat stresnya jauh lebih rendah daripada orang yang tidak stres. Kemudian berolahraga juga akan membakar kolesterol, membakar lemak yang jahat, dan seterusnya. Tetapi pada bulan Ramadan, apakah kita berolahraga? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Di beberapa jurnal atau beberapa buku yang saya baca, disarankan tetap olahraga, dok, yang sudah terbiasa olahraga ya. Tapi bagi yang tidak terbiasa olahraga, termasuk saya ini nggak bisa olahraga, terbiasa olahraga, dok. Yang terbiasa olahraga disarankan tetap olahraga, tetapi waktunya yang dirubah. Jadi disarankan olahraga mendekati berbuka. Ya, berbuka sekitar jam 4 atau jam setengah 5 gitu ya. Kenapa? Karena kalau olahraga biasanya kan mengalami dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi begitu buka puasa kita langsung bisa mengkonsumsi makanan atau minuman, dan itu baik untuk kesehatan. Kalau kita olahraga misalnya jam segini, jam 7 sudah olahraga dan berkeringat, maka kurang baik, dok, bagi yang tidak biasa ya. Jadi tetap olahraga. Kemudian seminggu olahraga disarankan adalah 2 kali.
lama olahraga kira-kira 30 menit, dan olahraga sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasa bersepeda ya cukup bersepeda. Kalau biasa berlari ya berlari, dan seterusnya dan seterusnya. Karena dengan seperti itu maka tubuh kita akan menjadi lebih kuat ya. Jadi walaupun kita berpuasa, tapi nggak boleh kemudian itu mengurangi aktivitas kita. Beberapa kritikus dari luar negeri itu mengatakan orang Islam itu kalau berpuasa kinerja pekerjaannya menurun. Itu nggak boleh. Justru kalau kita menurut Rasulullah itu orang berpuasa itu harus lebih produktif, lebih baik, dan kalau kita melihat kerja otak kita harusnya lebih optimal untuk melakukan sesuatu, termasuk olahraga. Jadi silakan berolahraga, tetapi waktunya saja yang disesuaikan. Begitu, Ustaz. Baik, masih ada lagi saat ini, insya Allah waktunya juga masih ada. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan salah satu jari tidak bisa terbuka? Konsultasi ini, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi ini sebenarnya perlu diteliti lagi, Dok. Ustadz, apa penyebabnya? Mungkin kalau di Medion mungkin bisa konsultasi sama Dokter Andi ya. Jadi jari yang nggak bisa dibuka itu ada beberapa penyebab. Satu mungkin karena uratnya, yang kedua mungkin karena sarafnya. Tetapi pada orang tua yang paling sering karena uratnya. Kita sebut dengan tendinitis atau tendon yang mengalami peradangan. Jadi tendon itu adalah daging yang nempel pada tulang. Nah, di sana itu kalau dia mengalami peradangan, maka dia akan menyebabkan gerakannya terganggu. Sehingga pada saat dibuka itu kaku. Kalau dipaksa itu kadang klok gitu ya, seperti engsel gitu, klok gitu ya. Kemudian kadang-kadang ditekuk lagi dia sulit diluruskan, tapi ditekuk bisa, klak-klak seperti itu. Nanti Dokter Andi itu bisa, bahkan Dokter Andi sudah ikut latihan bagaimana cara menyuntik supaya jari itu nggak kaku lagi. Tetapi juga disebabkan oleh karena keradangan sendi, yang kita sebut dengan pengkapuran sendi. Itu kalau pada usia yang sangat tua itu bisa karena peradangan sendi. Jadi ini perlu dievaluasi lagi. Kalau usianya masih muda biasanya karena uratnya yang terjepit atau uratnya yang mengalami radang. Kalau memang pada usia tua biasanya karena radang sendi yang pengobatannya agak berbeda antara radang sendi sama radang urat seperti itu. Tapi juga kadang-kadang kalau dia karena stroke yang lama, itu karena pusat di otaknya mengalami gangguan, maka dia harus dievaluasi, diobati stroke-nya supaya dia buka jarinya. Mungkin Ustaz kira-kira seperti itu dan butuh pemeriksaan lanjutan. Baik, terima kasih. Nanti ini soalnya nggak disebutkan daerahnya, nanti kalau yang di Madiun bisa menghubungi Dokter Andi. Masih ada 2 pertanyaan terakhir, karena sudah hampir jam 7 kurang 1 menit. Masih bisa, Ustaz, Monggo, Ustaz. Monggo. Apa penyebab sakit lambung kambuh saat sore, melilit, perih beberapa detik, kemudian bagaimana pencegahannya? Begitu pertanyaannya. Monggo. Sakit lambung itu pada umumnya karena adanya peradangan atau asam lambung yang meningkat, Ustaz. Jadi pada saat kita makan itu mesti dikeluarkan asam lambung. Nah, asam lambung itu fungsinya untuk mencegah supaya makanan yang mengandung penyakit itu tidak membawa penyakit ke dalam usus. Itu sebagai pertahanan tubuh kita. Tetapi pada orang-orang yang asam lambungnya meningkat itu kurang baik juga karena kemudian asam lambung itu akan mengiritasi atau membuat lambungnya menjadi mual dan muntah. Pada orang yang puasa, biasanya asam lambung meningkat itu karena harusnya pada saat itu kan sudah harusnya ada makanan yang masuk ya, sore-sore itu kan karena nggak ada yang masuk, maka asam lambung sudah terbiasa keluar, sudah biasa keluar sehingga biasanya pada sore hari itu melilit. Bagaimana solusinya? Pertama, biasanya kalau karena puasa itu akan membaik sendiri, tubuh akan berusaha untuk memperbaiki. Mungkin pada hari-hari pertama bulan puasa itu melilit, tapi pada hari-hari berikutnya akan berkurang. Berikutnya adalah pada saat buka dan sahur itu sebaiknya meminum obat lambung ya. Obat asam lambung itu ada beberapa jenisnya. Yang diminum adalah obat yang mengurangi sekresi asam lambung atau cairan asam lambung. Itu bisa perlu konsultasi ke dokter. Ada nama-nama obat ya, ada namanya ondansetron, ada namanya omeprazol dan sebagainya. Itu obat yang digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung. Dan itu disarankan pada saat berbuka dan sahur itu dikonsumsi supaya asam lambungnya tidak terlalu banyak sehingga tidak muncul rasa nyeri. Baik, yang terakhir ini, Ustaz, saya habis operasi ambeien seminggu yang lalu. Saat ini saya puasa. Apa baik, Dok, terkait asupan air dan gizi lainnya?
Saya berusaha menjawab ya dok ya, Ustadz ya, karena ambien ini biasanya dokter bedah, tapi coba saya berusaha menjawab, mudah-mudahan tidak begitu jauh dari jawaban yang benar ya. Jadi ambien itu adalah proses penyakit di mana pembuluh darah di anus atau di dubur itu tidak normal, sehingga dia menyebabkan dia bisa keluar ya. Jadi dia bisa pembuluh darahnya keluar, kalau pecah sampai terjadi keluar darah seperti itu. Dan kemudian dioperasi itu diikat sama dokter bedah, diikat supaya pembuluh darah yang pecah itu tidak pecah lagi setiap kali ada kotoran yang keluar. Biasanya pecah kalau kotorannya keras, kemudian dia akan menyebabkan tergosir pembuluh darahnya sehingga pecah. Nah, kalau pecah itu netes dan nyeri sekali. Nah, kalau sudah dioperasi, insya Allah sudah aman. Untuk puasa pun saya kira sudah aman, apalagi sudah 1 minggu yang lalu ya. Saya ingin share aja, banyak pasien-pasien saya itu, terutama yang tua-tua itu justru lebih sehat pada saat puasa. Kalau kontrol itu gimana Pak Bu puasa? Saya puasa dok, gimana? Wah saya kok rasanya lebih sehat dok. Jadi insya Allah puasa itu menyehatkan dan banyak penelitian ke arah sana dan bukti-bukti di pasien-pasien juga seperti itu. Jadi saya kira Bapak yang habis operasi ambien, saya kira cukup baik untuk puasa. Nah, bagaimana dengan asupan air dan gizi lainnya? Sesuai dengan yang disarankan oleh dokter ya, dokter bedah. Biasanya pada yang ambien itu disarankan untuk banyak makanan yang berserat. Kalau makanan yang berserat itu akan menyebabkan kotoran kita lebih halus, lebih lunak, sehingga mudah keluar, tidak menggores pembuluh darah yang habis operasi itu. Yang kedua juga cukup minum air ya. Air jadi kebutuhan manusia. Air itu kalau kita ukur itu sekitar 30 cc per kilogram berat badan. Jadi beda-beda ya. Kalau misalnya berat badan kita 50, maka kebutuhan air kita dalam sehari itu adalah sekitar 1.500. Jadi rata-rata orang Indonesia kalau berat badannya 50 sampai 70, berarti kebutuhan air kita dalam satu hari adalah 1.500 sampai 2.000. 1,5 liter sampai 2 liter. Kalau kita beli aqua yang berbesar itu 1,5 liter. Nah, dalam satu hari itu kita butuh kira-kira minimal aqua yang besar itu. Itu tentunya yang untuk kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan bukan hanya dari air ya, dari makanan yang mengandung makanan lunak itu juga banyak cairan. Tapi prinsipnya seperti itu. Jadi bagaimana minum di beberapa aturan puasa itu paling enggak minum itu 6 gelas itu ya sehari. Pada saat buka puasa, kemudian setelah makan, kemudian sebelum traweh, setelah saat traweh, sebelum tidur dan setelah sahur. Kira-kira itu kalau kita ukur itu sekitar 1.500 cc ya, sesuai dengan kebutuhan minimal seorang yang akan berpuasa. Insya Allah dengan kebutuhan itu untuk penyakit yang disebabkan oleh karena ambien yang pasca operasi. Oke, Ustadz, matur nuwun. Ini pertanyaan paling di ujung ini, kasihan kalau nggak dijawab nanti. Dokter, saya tanya, saya sering mau melakukan sesuatu, tiba-tiba tiba di tempat, kemudian lupa. Ya, Ustaz. Ini harus perlu dievaluasi umurnya berapa Ustaz kalau nah itu okay. Tapi begini, lupa itu namanya lupa itu nama penyakitnya pikun atau demensia. Tadi saya coba tadi salah satu penyakit puasa itu bisa mencegah demensia atau pikun ya. Jadi apa disebut dengan pikun? Pikun itu adalah suatu penyakit di mana ditandai dengan sering lupa, kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang yang normal pada umumnya, nggak bisa bekerja, nggak bisa sekolah. Nah, pada umumnya pikun itu disebabkan oleh 2 macam, faktor usia dan bukan faktor usia. Kalau dia usianya sepuh, di atas 70 tahun, kita sebut dengan demensia Alzheimer atau demensia karena proses penuaan otak. Kalau dia lupa karena usia muda, yang paling sering itu biasanya karena banyak pikiran atau stres atau depresi. Yang paling seperti itu ya. Jadi misalnya banyak mikir, belum mengerjakan ini, itu, sehingga pada saat, loh, aku ngerti apa ya, kok lali. Nah, karena pikirannya terpecah, otaknya tidak bisa fokus pada satu pikiran atau satu pekerjaan. Nah, berkenaan dengan penyakit pikun, ternyata penelitian yang dilakukan oleh Matt Watterson tahun 2010, itu mengatakan bahwasanya untuk salah satu mencegah pikun adalah restriksi kalori, 600 kalori per hari dalam 2 minggu, dalam 2 hari selama 2 minggu. Jadi di sana kalau kita makan kalori itu kira-kira kalau kita sehari itu sekitar 1.200 sampai 1.800 kalori. Tetapi di antara tiap hari itu sebaiknya dalam seminggu itu dikritiksi dikurangin jadi 600 kalori. Dan itu di formulari menjadi 5:2. 1.500 5 hari, yang 2 itu 600. Kalau kita aplikasikan dalam agama Islam puasa Senin Kamis ya. Jadi puasa Senin 600 kalori, Kamis 600 kalori.
itu kalau dievaluasi ke depan bisa mencegah terjadinya potensi penyakit pikun atau demensia. Itu kalau saya merujuk pada penelitian Matt Matterson tahun 2010. Jadi monggo yang terbiasa puasa Senin Kamis, insya Allah lebih terhindar dari penyakit pikun. Tapi jangan dibalik, oh, aku puasa Senin Kamis tetap pikun. Nah itu nggak boleh gitu. Tapi dari penelitian bisa berpotensi resikonya menurun. Ya. Sama dengan saya sudah nggak merokok kok masih kena serangan sakit jantung kan banyak gitu ya. Sedangkan yang merokok aja nggak kena sakit jantung. Itu satu orang dua aja, tapi kalau diteliti secara keseluruhan orang yang merokok itu jauh lebih banyak 10 kali lipat kena serangan jantung daripada yang tidak serangan jantung. Begitu juga dengan puasa Senin Kamis berhubungan dengan kepikunan itu. Saya kira itu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Dr. Badrul Munir. Sudah sangat lengkap sekali ilmunya, luar biasa. Semoga jamaah ini yang sudah ditunggu-tunggu kajiannya terjawab semuanya dan tentunya menjadi tambahan ya, bekal kita di bulan Ramadan ini. Baik, silahkan mungkin Ustaz Badrul Munir untuk memberikan kesimpulan akhir sebelum kita tutup. Monggo. Oke, terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah puasa menyehatkan otak kita. Baik puasa otak secara fisik, ya dia bisa mencegah penyakit stroke, jantung dan seterusnya. Dia bisa menyehatkan secara mental karena kita bisa selama puasa dilatih untuk melatih mental kita. Juga biasa puasa menyehatkan sosial karena selama bulan puasa kita banyak melakukan muamalah atau kegiatan-kegiatan ibadah yang bersifat muamalah. Dan semuanya itu sangat baik untuk kesehatan kita dan membahagiakan kita. Supaya sehat dan bahagia, maka puasalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi walaupun seperti itu, janganlah kita meniatkan puasa untuk mendapatkan kesehatan, tapi niatkanlah puasa untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan la'allakum tattaqun, ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih kembali Dr. Badrul Munir dari Malang sudah membedah bukunya dan memberikan pencerahan tambahan ilmu yang sangat-sangat kita tunggu ya, ilmu yang semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Berikutnya kita sebelum akhiri langkah untuk memberikan keberkahan pada kesempatan agenda pengajian pagi hari ini. Akan dipimpin doa oleh Ustadz Farhan. Kepada beliau disilahkan. Monggo Ustadz Farhan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Agung. Sebelum memimpin doa, ini alhamdulillah sangat luar biasa materinya Pak Dr. Suaranya sama Pak Anam. Baik, terima kasih. Suaranya apakah sudah terdengar ya? Sudah Ustaz. Terima kasih Pak Dr. Badrul Munir yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua, yaitu teman-teman Madiun ya. Ini kebetulan Pak Dokter ini namanya sama dengan bapak saya ini, Pak Badrul Munir. Terima kasih Pak Dokter ya. Syukran jazakumullah khair, Pak Dokter. Oke, sama-sama Ustaz, mudah-mudahan manfaat. Baik, mari kita sejenak menghadirkan hati kita di bulan Ramadan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita inginkan, apa yang sudah menjadi cita-cita kita dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Liridillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Disampaikan terima kasih pada Ustadz Farhan. Beliau selaku Ketua IKADI Kabupaten Madiun sudah memberikan doa untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri, alhamdulillah peserta Zoom pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih sekitar 146. Ini merupakan suatu yang luar biasa ya, hampir 170 tadi ya. Mungkin ada yang sudah keluar, ada yang sudah izin dulu. Baik, insya Allah sekedar informasi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pekan berikutnya sampai di bulan Ramadan akhir nanti kita ada pengajian akad pagi. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa terus bergabung dengan kita dan juga bisa mengajak masyarakat sekitarnya atau saudara-saudaranya dan semuanya untuk bisa bergabung dalam majelis ilmu kali ini. Baik, terakhir sebelum saya tutup, silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyalurkan donasinya, zisfafnya, zakat, infak, sodakoh, fidyah dan semuanya bisa melalui lembaga amil zakat DSUI Kabupaten Madiun. Insya Allah nanti bisa kita bantu salurkan ke yang berhak disalurkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tiba di penghujung acara pada pagi hari ini, kita cukupkan, kita akhiri dengan bersama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya kami mewakili panitia, mohon maaf. Tadi ada titipan di chat, kalau insya Allah kita buat grup ya untuk memberikan informasi terkait dengan kajian atau kemudian materi-materi yang sudah disampaikan. Begitu dari saya, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, ketemu lagi insya Allah di kajian Ahad pagi besok. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dr. Badrul Munir dan para jamaah sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.